Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih. Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan luas permukaan kubus dan balok. Nah, baik teman-teman, ini adalah bagian kubus. Ketika kita buka, dia bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi di sisi bagian atas itu ini, sisi bagian belakang, kemudian ini samping kanan, ini bagian bawah alas itu ya, ini bagian depan, dan ini bagian sisi kiri. Nah, dengan bentuk seperti ini teman-teman, kita bisa langsung tahu dan paham bahwa kubus itu memiliki 6 buah sisi yang sama. Nah, unsur-unsurnya ini teman-teman kita ingat sedikit pelajaran waktu SD ya. Ini bidang, kemudian ini adalah rusuk. Rusuk itu berarti ini ya, rusuk itu rangkanya ini. Kemudian ini bagian alas, ini adalah titik sudut, dan ini adalah diagonal ruang, serta yang ini adalah diagonal bidang. Berikutnya teman-teman, ini ada jaring-jaring kubus. Artinya jaring-jaring ketika kubus ini kita buka teman-teman ya, kita buka ya, menggunakan setiap rusuknya itu kita buka, dia bisa bentuknya seperti ini teman-teman. Ini salah satunya seperti ini. Kalau kita buka seperti ini, inilah jaring-jaring ya. Nah, jaring-jaring kubus itu macam-macamnya ada, apa saja, seperti apa saja sih gitu ya. Nah, kalau yang biru ini sebagai alas, ini yang krem ini sebagai tutup, kita bisa bentuk seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini dia ya teman-teman ya. Nah, ini macam-macam bentuk jaring-jaring kubus. Nah, ini bidang diagonal kubus ya, bidang diagonal. Artinya ini diagonal bidang, ini diagonal bidang, hanya dia di sini memiliki arsiran, luas arsirannya inilah yang dikatakan sebagai bidang diagonal ya, gitu. Jadi yang warna ungu ini, nah ini merupakan bidang diagonalnya. Berarti satu kubus memiliki 6 bidang diagonal. Lalu rumus jumlah panjang rusuk kubus itu ada 12 kali rusuk. Pertanyaannya 12 dari mana ya teman-teman ya? 12 itu banyaknya rusuk yang ada di dalam kubus ini ada 12. Jadi bagian bawah alas ini ada 4, bagian rusuk tegak itu ada, rusuk tinggi itu ada 4 gitu ya. Kemudian bagian tutup ini itu ada 4. Jadi tadi kalau kita lihat ini panjang dengan panjang itu ada 4, lebar dengan lebar ada 4, tinggi dengan tinggi itu ada 4 gitu. Itu yang lebih mudah ya. Itu sehingga ada 4 dikali 3 yaitu 12. Kenapa kok bisa dijadikan 12? Karena masing-masing rusuk ini memiliki panjang yang sama. Beda dengan balok. Kalau balok memiliki ukuran yang berbeda-beda itu ya, panjang, lebar, dan tinggi. Nah, kalau kubus kan sama, maka bisa langsung kita tulis
12. Nah, sekarang luas permukaan, rumusnya apa? 6 dikali rusuk kuadrat. 6 dari mana? Sekali lagi, 6 ini dari banyaknya sisi pada kubus itu ada 6. Dan semua sisi itu memiliki ukuran yang sama sehingga luasnya sama. Maka bisa kita langsung tulis 6 dikali. Nah, rusuk kuadrat ini dari mana? Oh, R kuadrat. R-nya itu rusuk. Kenapa kok kuadrat? Karena satu sisi pada kubus itu bentuknya persegi. Rumus mencari luas persegi itu adalah rusuk kali rusuk, atau sering kita tulis rusuk kuadrat gitu loh. Nah, sekarang ini teman-teman, hitunglah luas permukaan bangun berikut. Nah, ini contohnya ini. Nah, kita perlu pahami masing-masing rusuk ini adalah 4 panjangnya. Jadi luas permukaan sama dengan 6 kali rusuk kuadrat, berarti 6 dikali 4 dikuadratkan. 4 kuadrat itu 16, maka 6 kali 16 itu 96. Maka jadi luas permukaan yaitu 96 cm persegi. Nah, sekarang kita ke balok teman-teman ya. Di sini adalah ada sebuah balok, jaring-jaringnya seperti ini. Ini salah satunya seperti ini ya teman-teman ya. Salah satunya seperti ini bentuknya. Nah, ini jumlah panjang rusuk yaitu 4 dikali panjang tambah lebar tambah tinggi. 4 ini dari mana sih gitu ya? Pertanyaan 4 ini dari mana? Rusuk panjang itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Rusuk lebar juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Rusuk tinggi pun sama, ada 1, 2, 3, 4. Ada semua ada 4. Kemudian bilangan 4 tadi didistributifkan, disederhanakan jadi seperti ini. 4 dikali panjang tambah lebar tambah tinggi. Kalau ini kita kalikan ke dalam, ya ini ya, 4 kali P, 4P, 4 kali L, 4L, 4 kali T, 4T. Itu akan kembali lagi ke bentuk semula. Nah, sekarang yang luas permukaan. Luas permukaan itu 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Sekali lagi ini 2 ini dari mana? Nah, sekarang sederhana saja teman-teman. Sisi alas dengan sisi tutup ini sama, bidang yang sama, berarti luasnya sama. Kalau ukurannya sama berarti luasnya sama ya, alas dan tutup. Maka alasnya itu panjang kali lebar. Kemudian yang di sini pun sama, panjang kali lebar. Karena atas dan bawah sama berarti ada 2 sisi, maka ditulislah 2 panjang kali lebar. Kemudian di sini juga sama, 2 kali panjang kali tinggi. Yang ini 2 kali lebar kali tinggi. Kemudian didistributifkan. Ini jadi ini rumusnya, jadi 2. Nah, sekarang jaring-jaring balok ini teman-teman. Ini seperti ini. Ini contohnya ketika kita gunting ya, kita buka ya seperti ini. Nah, ini teman-teman bentuk macamnya jaring-jaring pada balok. Ya, ini yang seperti ini. Sekarang hitunglah luas permukaan bangun berikut. Panjangnya 15, lebarnya 6, tingginya 8. Luas permukaan balok itu 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kemudian semua ukurannya dimasukkan teman-teman di sini. Panjangnya 15, lebarnya 6, panjangnya 15, tingginya 8,
lebarnya 6, tingginya 8. Jadi diambil ukuran dari gambar ini. Setelah itu yang berkalian kita dahulukan, kita kalikan semuanya. Setelah itu yang ada di dalam tanda kurung kita jumlahkan dan kita kalikan. Jadi didapatkan luas permukaan balok yaitu 516 cm persegi. Nah, baik teman-teman, kita akan bahas ini soal yang nomor 1. Akan dibuat model kerangka balok dari kawat yang panjangnya adalah 10 meter. Nah, ini panjang kawat yang disediakan itu 10 meter ya. Kemudian jika ukuran lebar dan tingginya itu 30, 20, 10 satuan dalam sentimeter, ini berarti membacanya bahwa panjangnya itu 30, lebarnya itu 20, tingginya itu 10. Itulah panjang kerangka balok yang dapat dibuat. Berapakah sisa kawat dari yang telah digunakan untuk membuat balok? Nah, ini diketahui panjangnya 10 meter. Kita ubah ke satuan sentimeter. Tujuannya kita supaya lebih mudah gitu ya. Karena panjang, lebar, dan tingginya semua satuan dalam sentimeter. Nah, sekarang kita tentukan dulu teman-teman, menentukan panjang kerangka satu balok dulu. Jadi panjang kerangka itu 4 dikali panjang tambah lebar tambah tinggi. Jadi panjang kerangka ini jumlah panjang rusuk gitu ya. Jadi satu balok itu berapa jumlah panjang rusuknya. Kita masukkan panjangnya 30, lebarnya 20, tingginya 10. Ini ukuran dari soal. Kemudian kita jumlahkan dan kita kalikan 4 kali 60, 240. Jadi satu balok itu panjangnya yaitu 240 cm. Nah, sedangkan di sini panjang kawat yang disediakan itu 1000 cm. Ada berapa banyak kerangka balok yang bisa dibuat gitu ya. Maka banyak kerangka sama dengan panjang kawat yang ada dibagi dengan panjang kerangka satu balok. Panjang seluruhnya kawatnya itu yang disediakan adalah 1000. Kalau satu baloknya itu 240. Nah, berarti 4,167. Dengan demikian banyak kerangkanya adalah 4 buah. 4 dari mana sih? Nih loh, bilangan yang di depan ini. 4, berarti membacanya bahwa yang utuh bisa terbentuk sebagai balok itu hanya 4. Hanya 4. Lalu kok di sini ada koma, maksudnya di belakang koma ini gimana? Masih ada sisa 0,167 cm. Artinya 0 bilangan di belakang koma tersebut itu masih ada sisa kawat, tetapi tidak bisa terbentuk satu balok. Karena apa ya? Sudah habis kan, tinggal sisanya pendek-pendek gitu ya. Nah, ini jadi saya definisikan bilangan di belakang koma menunjukkan bahwa kawat masih bersisa tetapi tidak cukup untuk membentuk satu balok. Nah, kita bahas yang B ya teman-teman ya. Panjang kawat yang ada itu 1000. Panjang kerangka satu balok 240. Banyak kerangka yang dibentuk tadi ada 4. Sisa kawat setelah digunakan, sisanya yaitu panjang kawat yang ada dikurang panjang kerangka balok semua. Maksudnya apa? Panjang kawat yang ada 1000, panjang kerangka balok semua berarti 4 dikali 240. 240 dari mana? Ini panjang kerangka satu balok. Nah, setelah itu kita kalikan dulu. Jadi 4 kali 240 itu 960. Kemudian kita kurangkan hasilnya 40. Jadi sisa kawat dari yang telah digunakan untuk membuat balok adalah 40 cm.
Nah, berikut ini teman-teman, agar terbentuk jaring-jaring balok, bidang yang harus dihilangkan, hilangkan nomor berapa saja. Nah, sekarang kita lihat dasar teorinya ini teman-teman. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi yang ukurannya sama dan saling berhadapan serta memiliki bentuk persegi panjang. Nah, berarti bagian tutup dan atas dan bawah berarti 6 dan 3. Bagian depan dan belakang 2 dan 7. Bagian samping kiri dan kanan 5 dan 8. Jadi bidang yang harus dihilangkan adalah nomor 1, 4, dan 9. Itu yang harus dihilangkan. Kemudian yang nomor 5 teman-teman ya. Suatu balok memiliki luas permukaan 188 cm persegi. Jika lebar dan tinggi balok masing-masing 8 cm dan 6 cm, tentukanlah panjang balok tersebut. Ini informasi bahwa luasnya adalah 188, lebarnya 8, tingginya 6. Dan luas di sini panjang, lebar, dan tingginya. Kebetulan panjang yang mau dicari, maka kita langsung tulis saja P di sini. Lebarnya 8, tingginya itu 6. Kita masukkan saja. Luas permukaannya 188. P kali 8 yaitu 8P. P kali 6 6P. 8 kali 6 48. 2 ini ke bawah sebagai pembagi. Karena apa kok bisa? Karena di sini perkalian ya teman-teman ya. Ini ke bawah sebagai pembagi. Kemudian 8P tambah 6P tambah 48, jadi didapatkan 14P ditambah 48. Kemudian 188 bagi 2, dapatkan 94. Jadi 94, 48 nya pindah ruas ke sana jadi negatif 48 sama dengan 14P, jadi 46 sama dengan 14P. P sama dengan 46 dibagi dengan 14, yaitu 3,29. Jadi panjang baloknya yaitu 3,29. Sekarang yang nomor 7 teman-teman. Jadi sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 9 meter dan lebar 7 meter dan tingginya 4 meter. Dinding bagian dalamnya akan dicat dengan biaya 50.000 per meter persegi. Seluruh biaya pengecatan aula adalah, jadi panjang, lebar, dan tingginya sudah jelas ya. Kemudian per meter perseginya itu 50.000. Nah, sekarang dinding bagian depan, yaitu luasnya adalah panjang kali tinggi. Bagian depan berarti panjang kali tinggi. Nah, berarti 36. Jadi biayanya untuk bagian depan dan belakang itu berapa? Ini di sini saya tulis 2, teman-teman. 2 ini dari mana sih gitu ya? Karena sisi bagian depan dan sisi bagian belakang itu sama, maka cukup saya tuliskan 2 dikali 36 kali 50.000. 50.000 dari data rupiah yang ada di soal ya teman-teman ya. Jadi 2 ini untuk menunjukkan ada 2 sisi yang berbeda tetapi memiliki ukuran yang sama. Nah, kita kalikan semua didapatkan 3.600.000. Lalu dinding bagian samping berarti lebar kali tinggi. Jadi bagian samping ini kan lebar dikali tinggi. Jadi 7 kali 8 28. Jadi biayanya yaitu 2 dikali 28 dikali 50.000.
Nah, ini dia teman-teman jawabannya 2.800.000. Nah, jumlah biayanya berarti 3.600.000 ditambah 2.800.000 didapatkan 6.400.000. Baik teman-teman, sekarang yang nomor 8, perbandingan panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok adalah 4:3:2. Jika luas alas balok tersebut adalah 108 cm persegi, maka hitunglah luas permukaan balok tersebut. Informasi luas alasnya sekian teman-teman, 108 cm ya. Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi adalah 4:3:2. Luas permukaan balok ini yang kita cari. Langkah pertama teman-teman, kita misalkan dulu panjangnya adalah 4x, lebarnya adalah 3x, tingginya adalah 2x. Jadi hitunglah nilai x. Luas alasnya yaitu panjang kali lebar. Berarti luas alasnya sama dengan 108. Pertanyaannya kok bisa luas alas sama dengan panjang kali lebar? Kenapa harus pakai rumus yang ini? Perlu diingat teman-teman, di dalam soal itu 108 itu posisinya dia sebagai luas alas. Sedangkan luas alas itu ukurannya adalah panjang kali lebar. Maka kita langsung di sini. Luas alasnya 108 sama dengan di sini P-nya yaitu 4x dikali L-nya adalah 3x. Maka didapatkan 108 sama dengan 12x kuadrat. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi x kuadrat sama dengan 9, x sama dengan akar 9 yaitu 3. Nah, langkah kedua, kalau tadi kita sudah memisalkan di awal adalah P-nya adalah 4x. 4x berarti X-nya ini diganti 3. 3 dari mana? Ini dari sini. Dari hasil pencarian tadi dari luas alas tadi. Kemudian 4 kali 3 itu 12. Nah, lebar pun sama, 3 kali X, 3 kali 3, 9. Maka T sama dengan 2x. 2 kali 3 yaitu 6. Nah, langkah yang ketiga teman-teman, luas permukaan balok, kita langsung buat rumusnya seperti ini. Kita masukkan panjang, lebar, dan tingginya. Setelah kita masukkan panjang, lebar, dan tingginya seperti ini teman-teman, kita kalikan dulu ya, sehingga didapatkan 108 tambah 72 tambah 54 nanti dikali 2. Nah, ini penjumlahannya 234 dikali 2 yaitu 468 cm persegi. Jadi 468 cm persegi. Kemudian yang ini teman-teman ya, nomor 9, ini soal terakhir. Jika sisi atas dan sisi bawah kubus tersebut dicat dengan warna merah, jadi atasnya merah ya teman-teman, sedangkan sisi lain dicat dengan warna biru. Kalau bagian atas dan sisi bawah, tutup dan alas, itu dia dicat warna merah, sisanya di warna biru gitu ya, berarti samping-sampingnya biru. Kemudian kubus dipotong-potong menjadi 64 kubus satuan. Tentukan banyak kubus satuan yang dimiliki warna biru saja. Nah, ini mudah teman-teman. Berarti perlu diingat warna merah. Warna merah itu atas dan bawah. Sisanya dibuat cat warna biru. Tentukan banyak kubus satuan yang memiliki warna biru saja. Baik teman-teman, berarti banyak kubus warna biru. Ketika ini saya centang begini teman-teman. Kemudian ini berarti tanda panahnya ke sana, berarti sama saja dengan saya menjumlahkan
dari kubus pertama ini 1, 2, 3, 4 ya, berarti ini saya centang, dia berarti ke belakang sana itu 4, maka di sini saya tulis 4. Berikutnya ini pun sama, ini saya tulis ke sana berarti 4, berarti ditambah 4. Lalu di sini saya centang warna biru, maka di sini juga warna hijau, berarti di sini juga itu 4. 4 dari mana? Berarti dia ke belakang itu 4. Lalu berikutnya bawahnya pun sama, dia ke belakang juga 4. Lalu ini yang kuning berarti juga sama, yaitu saya jumlahkan 4. Yang kuning ini pun sama, yaitu juga 4. Lalu ini yang merah itu juga 4. Nah, ini yang terakhir, merah dengan merah saya jumlahkan semua sehingga didapatkan 32 kubus. Itu ya teman-teman ya. Jadi banyak kubus warna biru saja 32 kubus. Pertanyaannya kok ini nggak ikut, kenapa? Nah, ini atasnya warna merah, jadi nggak bisa. Kan di situ pertanyaannya hanya yang berwarna hijau saja, biru saja gitu ya. Jadi sisi lain dicat dengan warna biru saja. Kalau ada satu sisi saja yang warnanya berbeda dengan warna biru, berarti dia gagal. Nah, di bagian tengah inilah yang memenuhi gitu ya. Saya centang ini berarti ke belakang itu ada 4. Saya centang ini berarti ke belakang ada 4, dan seterusnya. Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih.